langsung aja kita mau tahu situasi terkini di IKN seperti Betul. apa. Sudah ada Reporter kita Vika langsung dari IKN. IKN. Halo Vika. Halo Mas Dangga. Selamat pagi Vik. Gimana jadi Vik? saya pagi. Ya, jadi saya sudah ada di halaman Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Tampak di belakang saya, namun kayaknya agak backlight ya. Tapi di belakang saya sudah ada videotron yang menayangkan Istana Merdeka upacara hari itu 17 HUT RI ke-17 Agustus ke-79 di Istana Merdeka Jakarta sudah dimulai. Oke. Nah, Istana Merdeka Jakarta sudah dimulai ya rangkaiannya ya? Oke, dan sekarang itu di sana kalau dilihat di layar Vika itu banyak sekali masyarakat dan kemarin tuh sempat rame ada pesertanya dikurangin Vika. Itu benarkah dan sekarang situasi seperti apa kira-kira masyarakat di sana? Oke, berdasarkan pantauan saya, jadi masyarakat lokal memang diundang dan sudah hadir. Namun tepatnya tidak di lapangan ini, ada di bawah lapangan panggung kecil untuk masyarakat lokal yang sudah memakai baju-baju adat atau pernak-pernik adat minimal topi adat seperti itu. Nah tadi juga saya sudah bertanya ke salah satu masyarakat lokal. Jadi dari satu RT itu diundang sekitar 6 orang per satu RT di Kecamatan Sepaku. Namun yang datang sekitar 4 orang per RT. Karena masyarakat Sepaku juga ada kegiatan kata yang saya wawancarai tersebut. Nah memang dari segi undangan awalnya itu yang diundang 8.000 orang. Namun dikurangi jadi 4.000, dikurangi lagi jadi 2.000, kemudian jadi 1.300 yang ada di lapangan upacara ini karena keterbatasan akomodasi dan tempat. Karena pembangunan Ibu Kota Nusantara juga masih dalam proses tahap 1 saat ini. Baik, dari 8.000 jadi 1.300-an berarti ya tamu undangannya ya. Nah kalau cuaca di sana seperti apa nih Vika? Cuaca di sini kebetulan agak mendung. Sebetulnya tadi pagi sekitar jam 7, jam 8 terang benderang. Sinar matahari masih terlihat seperti itu. Namun saat ini sudah agak mendung nih. Matahari ketutup awan. Sebenarnya saat ini masih agak buram-buram gitu enggak? Buram-buram, memang kelihatan juga tuh ya kamera ya. Ya, dan tadi kalau Vika singgung tadi di awal di sana yang datang tamu undangan baik tamu undangan maupun masyarakat itu wajib pakai baju adat ya. Nah, Vika ini pakai baju adat apa? Apa nih Vik? Ya, kebetulan saya saat ini pakai baju adat Betawi, yang Betawi dan bawahnya kain. Itu baju adat yang simple ya, karena di sini juga masih banyak pembangunan dan konstruksi. Meskipun begitu, masyarakat lokal dan pekerja konstruksi juga diundang dan mereka juga pakai baju adat. Dan konstruksi saat ini dihentikan sementara untuk 17 Agustus. Oke. Tadi saya juga sempat mewawancarai salah satu pekerja konstruksi yang ikut upacara. Jadi ternyata mereka itu perwakilan dari Jawa Tengah. Jadi tiap manajemen konstruksi yang ikut membangun IKN diberikan kesempatan untuk ikut upacara, namun hanya perwakilan sekitar 1 sampai 3 orang per manajemen konstruksi. Oke, baik. Ini tamu undangan udah datang dari jam berapa nih Vika? Dan kamu sendiri jam berapa nih Vik? Kan dari Balikpapan ya tadi ya? Iya, betul. Saya sendiri dari Balikpapan jam 4 pagi sudah berangkat. Sampai sini sekitar pukul 7. Nah, di situ juga masyarakat adat sudah mulai berdatangan, cuma masih sedikit. Dan ramainya itu sekitar pukul 9 pagi karena upacara baru dimulai sekitar jam 11 WITA atau sekitar 10 waktu Jakarta. Berarti di sini jam 10 ya? Tuh, kita selisih 1 jam. Dan Vika, ini kan upacara perdana ya di IKN ini kan mengundang banyak orang termasuk dari Jakarta nih, kementerian semuanya itu kesana semua gitu. Kalau menurut tadi pandangan dari pengamatan dari Vika itu gimana aksesnya ke sana? Cukup Iya, mudah transportasinya kah? ya? Ya, transportasinya karena kan mengingat semuanya tuh berbondong-bondong ke sana gitu, Vik. Oke, kalau tadi sih selama di perjalanan karena masih pagi dan gelap itu masih nggak macet. Cuma sekarang memang agak macet di depan. Tadi juga ada pos penjagaan, jadi memang yang tidak punya undangan tidak boleh masuk seperti itu. Nah, kemudian masyarakat lokal juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Memang saat ini masih banyak yang berlalu lalang dan belum steril, cuma sedikit lagi akan disteril. Ini nanti di lapangan upacara tidak boleh ada yang lewat dan masyarakat lokal di panggung yang di bawah semua. Ada juga yang di plaza seremoni di sebuah kebangsaan gitu. Ada di beberapa titik. Oke, Vik, tadi kan banyak masyarakat yang datang dan nggak boleh masuk kan karena tidak dapat undangan. Itu di sana, tapi di sekitar ada nonton bareng nggak?
Ada nobar upacara kemerdekaannya nggak? Kebetulan pihak istana juga memang menyediakan nonton bareng nih untuk masyarakat lokal karena kan memang di sini dikhususkan dan diprioritaskan untuk masyarakat lokal dan pekerja IKN mengingat tidak butuh akomodasi dan transportasi seperti masyarakat di luar daerah gitu. Dan memang ada beberapa titik yang disediakan, ada di depan lapangan istana, kemudian ada juga di plaza seremoni di Sumber Kebangsaan di atas dekat Istana Garuda. Dan ini juga menurut saya agak menarik karena posisi lapangan upacara di Istana Negara IKN itu belakangnya langsung menghadap ke Istana Garuda. Jadi Garudanya terlihat. Oke. Dan dari tadi Vika berada di sana, Vik ini kan mengundang banyak banget tamu ya, Yunda, dan betul. termasuk para menteri Menteri, jajarannya. artis juga mungkin Artis ada kali mungkin ya. ada atau influencer. Influencer. Ada ngelihat siapa Ada, gitu, Vik? Di bener sana? Fik, yang kamu lihat Iya, yang kita pandangan mata kamu siapa aja nih udah kelihatan? Kalau di IKN, memang tadi lebih banyak masyarakat lokal dan menteri begitu. Tadi saya juga sudah melihat kepala BPIP Yudian Wahyudi, kemudian ada ketua MPP Papua Tengah dan sebagainya. Tapi kalau influencer dan nyanyi kemerdekaan RI. Dan nanti katanya ada flypass di sini dan peragaan militer seperti itu. Namun kalau untuk kesenian seperti tari-tarian tradisional dan nyanyian itu semua ada di Istana Merdeka Jakarta. Oke, Vika, ini kan kamu perdana ya meliput upacara kemerdekaan di IKN. Ada nggak bedanya dengan upacara kemerdekaan di Jakarta nih, seperti tahun-tahun sebelumnya? Memang ini siapannya butuh 2 bulan sebelumnya sudah harus bersiap 2 bulan ya. dan harus mendaftarkan diri begitu dan terus menyediakan banyak hal ya termasuk peralatan yang lebih optimal karena IKN kan upacara di 11 siang jadi memang harus menyediakan supaya alat yang saya pakai untuk live ini misalnya tidak panas dan hang gitu jadi memang ada beberapa yang harus saya lebih bawa dibanding upacara di Istana Jakarta. Oke, baik. Kalau sinyalnya sendiri gimana tuh Fik di sana? Lancar nggak? Untuk saat ini sinyal lancar yang kebetulan memang kabarnya tuh Exis dan Indosat lancar dan kebetulan saya memakai salah satu dari keduanya dan saat ini tidak ada kendala memang di sini lancar dan sinyal juga tidak di jam atau mungkin belum namun sejauh ini masih lancar. Oke, Vika, ini kan di sana masih tahap konstruksi ya dan menurut pandangan Vika nih istana atau gedungnya gitu secara keseluruhan sekarang tuh udah bagus apa belum dan gimana sih Vika pertama melihat itu bangunannya first impression-nya melihat Iya, bangunan yang betul. megah begitu di Istana IKN? Oke, sebetulnya kalau untuk bangunan kawasan inti pusat pemerintahan memang sudah hampir 70-90% menurut Menteri PUPR selama ini. Kemudian kalau dari sisi lapangan upacara sudah selesai 100% dan memang di sini sudah rapi. Jadi saya lihat tadi sudah rapi Istana Garuda tempat berkantor presiden juga sudah rapi. Namun memang untuk jalan menuju ke sini itu masih berdebu kalau nggak hujan. Kalau hujan licin gitu karena memang di sisi kanan dan kiri masih banyak pembangunan termasuk kantor-kantor yang di depannya dan beberapa di Flores di Sumber Kebangsaan juga memang belum terbangun gitu. Jadi memang masih banyak pembangunan di sini. Jadi jalannya memang masih naik turun, masih banyak konstruksi. Kalau tadi cuma dari kawasan pusat pemerintahan sudah bagus ya. Kan tadi jawabannya masih seperti itu. Itu akses dari Balikpapan dan kota-kota sekitarnya Samarinda, Balikpapan ke IKN sendiri itu butuh waktu berapa lama tuh Fik kira-kira? Katanya udah ada tol kan sekarang ya? Ya, betul sekali. Memang sudah ada tol, namun baru sampai seksi 5. Jadi tadi saya dan rombongan di sana lainnya ke IKN naik pakai tol Banggar dari Balikpapan ke sini sekitar 2,5 jam. Kebetulan memang tol-tol itu memang belum sampai seksi 6B, jadi baru sampai Pulau Balang kemarin. Jadi masih harus setelah tol itu harus jalan darat lagi. Masih jalan pedesaan non tol gitu sekitar 1 jam. Jadi kurang lebih dari Balikpapan ke IKN memakan waktu sekitar 2,5 jam.
dan bandara Oh. VIP juga belum jadi. Jadi menteri-menteri semalam juga pada turun di Bandara Sepinggan Balikpapan. Oh, Sepinggan Balikpapan ya, semalam ya, berarti menteri-menteri. Nah, kalau Pak Jokowi sendiri nih, Fik. Pak Jokowi udah sampai dari kapan dan di mana tuh, Fik? Katanya tinggalnya di ini ya, istana ya? Iya, betul sekali. Jadi Pak Jokowi memang sudah sampai dari semalam setelah menyampaikan pidato kenegaraan dan pidato dalam nota keuangan di gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Setelah itu Bapak Presiden ke sini dan tiba sekitar pukul 19.45 WITA di Bandara Sepinggan Balikpapan, kemudian jalan darat lagi ke IKN. Setelah jalan darat, Bapak Presiden juga sempat melakukan apel kehormatan dan renungan kebangsaan di Taman Kusuma Bangsa di IKN sekitar pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Jadi memang jadwal Bapak Presiden dari sejak kemarin lumayan padat. Setelah ini Bapak Presiden akan menjadi inspektur upacara di HUT RI kemerdekaan. Oke, baik. Menarik ya. Iya, menarik banget nih. Dan Berarti Pak Jokowi memang memimpin upacara ya di IKN. Nah, kalau di Istana Merdeka Jakarta, siapa aja tuh, Fik, nanti yang akan Kalau hadir? di Istana Merdeka Jakarta, undangannya tentu lebih banyak, masyarakat lokal yang diundang juga lebih banyak. Yang di sana ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kemudian di sana pihak istana juga mengundang duta-duta besar asing negara sahabat. Jadi sebelumnya duta besar asing itu awalnya mau diundang di IKN, namun karena ada keterbatasan tempat sehingga duta besar asing juga diundang di Jakarta. Begitu juga dengan influencer dan beberapa artis-artis yang akan memeriahkan acara. Oh gitu, gitu kan Yun. Jadi kalau di IKN itu ada Pak Jokowi dan Presiden terpilih, betul ya, Fik ya? Dan Pak Prabowo ya. Pak Prabowo juga ada di IKN ya, betul ya hari ini. Iya. Pak Prabowo juga ada di sana. Ya. Merdeka Jakarta ada Pak Ma'ruf Amin, betul. Presiden dan Wakil Presiden Wakil terpilih gitu. Jadi Gibran dibagi. Dan di IKN dubes-dubes juga negara lain adanya di Jakarta. Gitu. Karena keterbatasan sarana dan prasarana gitu. Baik, kita masih tunggu laporan lagi nih dari teman-teman yang lain dari perbatasan lintas negara ya. Kita juga punya kita di beberapa sana. jurnalis kita juga melaporkan ya seperti apa kemeriahan upacara kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Oke, nanti kita akan kembali lagi ke Vika di IKN karena kita pengen tahu juga bagaimana nanti setelah pelaksanaannya apa komentar Pak Jokowi. Itu kita penasaran. Dan yang paling penasaran kita semua adalah baju adat. Oh iya, ciri baju khas ya. adat Pak Jokowi kan selalu tampil baju adatnya tuh ini ya. Dan selalu jadi tebak-tebakan. Sampai saat ini belum ketahuan Fik ya, belum ada bocoran Pak Jokowi pakai baju apa ya. Kemarin kan pakai baju adat Betawi. Namun saat ini belum ada bocoran. Saat saya tanya pun masih bilang nanti ya surprise seperti itu. Surprise. Kejutan di Jokowi ini. Oke. Baik, makasih banyak Vika laporan langsung dari IKN. Nanti kita akan hubungi lagi untuk kita masih akan ngobrol dengan Vika nanti ya. Selamat kembali bertugas Vika.